Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, para penjelajah waktu. Video yang akan kalian saksikan adalah sebuah interpretasi sejarah dan literasi kreatif. Cerita ini kami susun dari berbagai sumber dan tafsir yang beredar, dengan beberapa bagian yang kami sederhanakan dan gambarkan ulang agar lebih menarik secara visual. Ingat ya, visual yang tampil, termasuk karakter dan lokasinya, merupakan ilustrasi sinematik, bukan representasi faktual sepenuhnya. Kami selalu berusaha menyajikan setiap kisah dengan rasa hormat dan keseimbangan, akurasi sejarah. Tentu, sebagai manusia kami tak luput dari keterbatasan, dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Jika kamu menikmati perjalanan kita hari ini, jangan lupa untuk subscribe channel Harta Tahta Cerita dan aktifkan loncengnya. Dengan begitu, kamu tidak akan ketinggalan video-video terbaru penuh makna dari kami. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Mari kita mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Setelah banjir besar pada masa Nabi Nuh alaihissalam berlalu, bumi kembali sunyi. Air perlahan surut, dan kehidupan pun dimulai kembali. Dari keturunan Nabi Nuh, manusia kembali menghuni bumi dengan membawa harapan baru. Generasi demi generasi tumbuh dan berkembang. Manusia menyebar, membangun kehidupan, dan membentuk peradaban di berbagai penjuru bumi. Di antara manusia-manusia itu, Allah menumbuhkan satu kaum yang dianugerahi kekuatan luar biasa dan peradaban yang maju. Mereka dikenal dalam sejarah sebagai kaum Ad, yaitu bangsa perkasa yang kelak menjadi pelajaran besar bagi umat setelahnya. Kaum Ad tinggal di sebuah wilayah yang dikenal sebagai Al-Ahqaf. Negeri ini terbentang luas dengan hamparan pasir dan bukit-bukit tinggi yang menjulang, menjadi saksi awal kejayaan kaum mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan rezeki kaum Ad. Hujan diturunkan dari langit, tanah menjadi subur, dan kehidupan tumbuh di tengah negeri yang sebelumnya gersang. Selain rezeki, Allah menganugerahkan kepada mereka tubuh-tubuh yang kuat dan umur yang panjang, menjadikan mereka bangsa yang disegani dan ditakuti. Sehingga kaum Ad dikenal sebagai bangsa dengan fisik besar dan kekuatan luar biasa, kekuatan yang belum pernah dimiliki umat-umat sebelum mereka. Namun nikmat yang besar itu kelak menjadi ujian yang berat. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri menyebut kaum Ad dalam Al-Quran sebagai bangsa yang tidak memiliki tandingan pada masanya, baik dalam kekuatan, kemegahan, maupun peradaban. Tidakkah engkau Muhammad memerhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, yaitu penduduk Iram ibu kota kaum Ad, yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain. Quran Surah Al-Fajr, ayat 6-8. Dengan kekuatan dan kemajuan yang mereka miliki, kaum Ad membangun rumah-rumah besar dan bangunan-bangunan tinggi di tempat-tempat strategis. Setiap sudut negeri mereka dipenuhi tanda kejayaan dan keunggulan. Kemegahan dijadikan sumber kebanggaan, dan kekuatan dijadikan ukuran kebenaran. Apa yang kuat dianggap benar, dan apa yang lemah dianggap salah. Sebuah cara pandang yang lahir dari kesombongan. Namun seiring berjalannya waktu, hati kaum Ad mulai berpaling. Cahaya keimanan yang dahulu menerangi hidup mereka perlahan meredup. Nikmat besar yang seharusnya disyukuri justru melahirkan kesombongan. Kekayaan dan kekuatan membuat mereka merasa tidak membutuhkan Tuhan. Tauhid ditinggalkan. Berhala-berhala didirikan dan disembah, menggantikan penghambaan kepada Allah yang Maha Esa. Dalam kesombongan itu, mereka meyakini bahwa semua yang mereka miliki adalah hasil kekuatan mereka sendiri, melupakan bahwa setiap nikmat datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan sikap mereka. Maka adapun kaum Ad, mereka menyombongkan diri di bumi tanpa mengindahkan kebenaran, dan mereka berkata, "Siapakah yang lebih hebat kekuatannya dari kami?" Quran Surah Fussilat, ayat 15. Mereka lupa bahwa kekuatan itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat dicabut kapan saja. Melihat kesesatan kaum Ad yang semakin jauh, Allah yang Maha Pengasih tidak membiarkan mereka tanpa peringatan.
Dari kalangan mereka sendiri, Allah mengutus seorang nabi, yaitu Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud dikenal di tengah kaumnya sebagai sosok yang jujur dan amanah. Ucapannya dipercaya, perilakunya dihormati, dan hidupnya bersih dari tipu daya. Dakwah Nabi Hud bukan untuk mencari kekuasaan atau kemuliaan dunia. Ia hanya ingin menyelamatkan kaumnya dari azab Allah yang pedih. Dan kepada kaum Ad, kami utus Hud, saudara mereka. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Maka, mengapa kamu tidak bertakwa?" Quran Surah Al-A'raf, ayat 65. Dengan suara yang tulus, beliau memperingatkan kaumnya akan azab besar jika mereka tetap membangkang. Nabi Hud mengingatkan mereka bahwa kekuatan bukanlah jaminan keselamatan. Kesombongan adalah awal kehancuran, dan hanya ketaatan kepada Allah yang dapat menyelamatkan manusia. Namun kaum Ad menolak dakwah yang penuh kasih itu. Hati mereka telah tertutup oleh kesombongan dan keangkuhan. Para pemuka kaum Ad berdiri di barisan depan, bukan untuk mendengar, tetapi untuk mengejek dan merendahkan. Mereka berkata, "Sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar kurang waras, dan kami kira kamu termasuk orang-orang yang berdusta." Quran Surah Al-A'raf, ayat 66. Bagi mereka, Nabi Hud hanyalah pengganggu tradisi nenek moyang, yaitu tradisi yang mereka jaga meski telah menyimpang dari kebenaran. Mereka menolak tunduk kepada perintah Allah. Kesombongan dipertahankan, meski peringatan telah jelas dan nyata. Sebagai peringatan, Allah mulai mengurangi nikmat yang selama ini mereka terima, bukan azab, melainkan teguran agar mereka kembali ke jalan yang benar. Hujan ditahan dari langit, tanah mulai mengering, dan kehidupan pun menjadi sulit. Kemakmuran perlahan berubah menjadi kesempitan. Namun semua itu tidak membuat mereka sadar. Hati mereka tetap keras, sekeras batu yang mereka banggakan. Alih-alih bertobat, mereka justru semakin keras kepala. Dengan nada menantang, mereka menuntut agar azab segera didatangkan jika Nabi Hud benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan sikap mereka. Mereka berkata, "Apakah kedatanganmu kepada kami, agar kami hanya menyembah Allah saja dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh nenek moyang kami? Maka buktikanlah ancamanmu kepada kami, jika kamu benar." Quran Surah Al-A'raf, ayat 70. Ketika awan hitam terlihat mendekat di cakrawala, kaum Ad justru bergembira. Mereka mengira, itulah hujan yang akan menyelamatkan mereka dari kekeringan yang panjang. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Itulah azab yang kamu minta agar disegerakan datangnya, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih." Quran Surah Al-Ahqaf, ayat 24. Angin azab itu bertiup dengan sangat kencang dan dingin. Bukan sehari, bukan 2 hari, melainkan 7 malam dan 8 hari berturut-turut tanpa henti. Rumah-rumah megah yang dahulu dibanggakan hancur tak bersisa. Tubuh-tubuh yang merasa paling kuat dicabut dari tanah, seperti benda ringan yang tak berdaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan keadaan mereka. Maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan, seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong lapuk. Quran Surah Al-Haqqah, ayat 7. Di tengah kedahsyatan azab yang melanda kaum Ad, Allah menunjukkan kasih sayangnya. Nabi Hud alaihissalam dan orang-orang yang beriman bersamanya diselamatkan dari kebinasaan. Mereka dilindungi oleh rahmat Allah. Tidak satu pun dari azab itu menyentuh mereka, karena iman menjadi benteng yang lebih kuat dari gunung-gunung batu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ketika azab kami datang, kami selamatkan Hud dan orang-orang yang beriman bersama dia dengan rahmat kami. Kami selamatkan pula mereka di akhirat dari azab yang berat." Quran Surah Hud ayat 58. Kisah kaum Ad bukan sekadar cerita masa lalu. Ia adalah peringatan bagi seluruh umat manusia, lintas zaman dan generasi. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membinasakan mereka karena kekurangan. Mereka binasa karena kesombongan dan pembangkangan terhadap perintahnya.
Kekuatan tanpa iman hanya akan melahirkan keangkuhan, yaitu membutakan hati dan menjauhkan manusia dari kebenaran. Kemajuan tanpa ketaatan bukan jalan keselamatan, melainkan jalan menuju kehancuran yang perlahan namun pasti. Semoga kisah ini menjadikan kita, hamba yang rendah hati, bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa menjaga iman hingga akhir hayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.